Baik, oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mulyanto dari Inatis.com. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba sharing perihal topiknya hari ini adalah mengenai lainnya. Dalam hal ini kaitannya dengan pekerjaan kita itu adalah sebagai ada yang sebagai karyawan, ada juga sebagai pengusaha. Ada beberapa, salah satunya adalah dia masih tetap sebagai karyawan, ada juga yang dia di PHK sebagai karyawan, ada juga yang sebagai karyawan tetapi diperlakukan setengah karyawan, dalam artian dia mendapatkan gajinya juga setengah, kemudian juga pekerjaannya juga frekuensinya juga dikurangi. Kemudian dari sisi pengusaha itu juga kita lihat bahwa dampaknya adalah kalau dia itu sebagai pengusaha sudah jelas bisnisnya omsetnya menjadi turun, kemudian dia harus mengatur efisiensi, mengatur keuangan, kalau perlu dan terpaksa sekali dia harus mem-PHK karyawan, kemudian juga dia harus inovasi dalam mengembangkan produk-produk yang ada sekarang ini. Nah, ada seorang karyawan yang dia tetap menjadi karyawan, seperti yang saya katakan tadi, ada juga selain karyawan, dia juga nyambi menjadi pengusaha. Ada juga yang karyawan karena di PHK, kemudian beralih menjadi pengusaha. Apapun profesi dia setelah COVID ini, ada satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus mengubah yang namanya mindset. Bahwa apakah dia sebagai karyawan maupun pengusaha, kita harus mengubah mindset kita bahwa COVID-19 ini memang membutuhkan sesuatu yang baru, perubahan, penyesuaian yang baru. Memang ada beberapa karyawan yang karena di PHK kemudian menjadi pengusaha. Seolah-olah karena dia merasa punya produk yang bagus, kemudian dia bisa menjadi pengusaha secara otomatis. Sementara sebenarnya untuk menjadi pengusaha dari seorang karyawan ke pengusaha itu membutuhkan satu perubahan mindset tersendiri. Karena kita tahu seorang karyawan dibutuhkan kualifikasi yang berbeda dengan seorang pengusaha, atau terbalik, seorang pengusaha itu membutuhkan kualifikasi atau kompetensi yang berbeda dengan seorang karyawan. Kita tahu yang namanya karyawan itu kan kita lebih pada mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi job desk dia. Kemudian gajinya itu udah pasti ya, boleh dikatakan tiap tanggal tertentu apakah 25 atau awal bulan dia akan mendapatkan kompensasi atau gaji. Sebagai pengusaha, maka yang harus berpikir adalah dia bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia juga memikirkan pekerjaan orang lain, kemudian juga bisnisnya juga. Dalam hal ini tentu harus ada perubahan, jadi tidak sekedar dia itu pindah dari yang tadinya bekerja kemudian menjadi menjual produk atau menawarkan sesuatu produk yang tertentu. Tidak cukup seperti itu, tapi kita harus mengubah diri sendiri. Karena kompetensi itu yang dibutuhkan berbeda ya. Karyawan sudah jelas bosnya, jadi dia akan selalu dimonitor prestasinya di kantor atau di tempat kerja oleh orang lain secara langsung. Berbeda dengan pengusaha. Pengusaha itu nggak ada yang kontrol. Ketika kita menjadi pengusaha, itu nggak ada yang menegakkan disiplin terhadap diri kita. Kita terserah mau masuk atau nggak masuk, mau kerja atau nggak kerja, itu adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Tidak ada yang negur, tidak ada yang memberikan sanksi, tidak juga memberikan peringatan kenapa kita tidak bekerja hari itu misalnya. Yang jelas adalah sanksinya itu adalah dalam bentuk
omset dia, penjualan dia, kemudian juga produk dia menjadi berkurang. Itu adalah sanksi yang lebih luas, tetapi itu sifatnya tidak langsung dibandingkan dengan karyawan. Ketika karyawan melakukan satu kesalahan, kemudian sampai kemudian SP1, SP2, SP3, kemudian terpaksa dipecat, nah itu seorang pengusaha tidak seperti itu. Jadi, nah untuk tahu mengenai kompetensi, apa sih yang dibutuhkan dari kompetensi yang baru, yang dibutuhkan dalam kompetensi apa yang kita butuhkan adalah larinya adalah ke pengenalan diri. Kita harus paham betul kelemahan kita, kekuatan kita di mana, minat kita dalam bidang apa. Tidak semerta-merta dari seorang karyawan menjadi pengusaha hanya berdasarkan tren. Oh, hari ini yang lagi tren adalah makanan, maka dia ikut-ikutan bikin makanan. Memang mungkin dia bisa masak, mungkin dia jago dalam membuat racikan menu tertentu. Tetapi benar nggak dia itu mentalnya adalah seorang pengusaha yang pintar jualan? Kita harus tahu dulu dia itu sebagai apa gitu. Ketika dia hanya menguasai teknis, misalnya melakukan membuat makanan atau teknis memasak, tapi dia sendiri bukan tipe orang yang pandai menjual, maka yang dia lakukan harusnya adalah berkolaborasi dengan orang lain yang punya skill dalam hal pemasaran atau menjual produk tertentu. Kemudian kalau misalnya dia sendiri tidak menguasai kompetensi teknis, misalnya tidak pandai masak, tidak pandai membuat menu-menu yang menarik, ya, tetapi dia punya keterampilan dalam hal pandai bernegosiasi, jaringannya luas, maka yang dia lakukan tidak perlu menciptakan produk, tetapi menjadi apakah reseller, apakah itu kemudian mendistributor barang. Nah, itulah kenapa pengenalan diri ini penting. Tidak semerta-merta hari ini kita lagi booming makanan, terus kita ikut-ikutan makanan. Belum tentu, karena minat dia sebenarnya dalam bidang apa. Ketika orang itu sebenarnya minatnya atau dia punya hobi dalam bidang misalnya desain, itu desain, seorang suka desain, ya, karena COVID kemudian dia tidak ada lagi pekerjaan di kantor, kemudian dia harus berubah menjadi pengusaha karena tuntutan hidup, dia harus memberikan nafkah pada keluarga, kemudian dia ikut-ikutan jual makanan. Nah itu sebenarnya nggak tepat ya, artinya dia tidak mengenali potensi diri, dia punya keterampilan misalnya dalam bidang fashion. Dalam kondisi COVID ini apakah tidak mungkin dia membuat produk yang berhubungan dengan fashion yang bisa ditawarkan? Memang kalau secara umum fashion itu misalnya pakaian atau pakaian itu kan sekarang orang-orang pada online, jadi jarang keluar rumah, artinya jarang tampil di muka umum. Tetapi kalau dia sudah mengenali diri sendiri bahwa saya itu punya passion dalam bidang fashion, suka model, kemudian dia menangkap peluang bahwa dalam kondisi yang sekarang online, serba online, kita meeting lewat Zoom, kita tidak, dia tetap masih bisa eksis, yaitu misalnya dia bikin aksesoris yang membuat orang itu tetap bisa memamerkan jati dirinya, misalnya apakah itu lewat topi atau mungkin kacamata yang dia bikin dalam bentuk aksesoris tertentu. Jadi dia tidak perlu jualan makanan, dia menangkap peluang hari ini adalah orang karena baju mungkin tidak laku, dalam artian orang kurang tertarik karena baju, karena dia jarang keluar rumah. Ya, kalaupun kita bikin baju, maka karena dia bidangnya adalah fashion, bikin yang atasan, bukan bikin sepatu. Sepatu udah ada pasti tidak akan laku, atau mungkin bikin lipstick, karena lipstick itu terus dibutuhkan ketika orang itu akan Zoom meeting, kemudian bagian-bagian yang berhubungan dengan dada ke atas,
kepala, kemudian atau mungkin jepitan rambut atau whatever lah. Artinya dia tidak harus ikut-ikutan tren karena makanan terus dia ikut-ikutan bikin makanan. Begitu. Jadi intinya adalah pengenalan diri itu bukan hanya mengenai kemampuan kelemahan dia, tapi juga menyangkut minat dia itu apa, maka itu yang perlu dikembangkan. Dan sekali lagi, mindset ini adalah penting ketika kita pindah dari satu posisi karir menjadi pengusaha, atau masih merangkap karena juga pengusaha juga, maka harus ada sesuatu yang diubah, yaitu tidak lagi dia berpikir bahwa 8 to 7, to 8 ya, jam 8, 8 to 5 ya, jam 8 sampai jam 5, kemudian nanti jam 4 sampai jam 6, tapi dia harus berpikir bahwa jam kerja dia adalah fleksibel. Menarik sekali presentasinya Pak Mulyanto. Sementara lanjut dulu, ini Bu Dewi juga udah gabung, mungkin Bu Dewi ada yang mau ditanya. Kalau tidak kita lanjut saja. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti kalau ada komentar, ya silakan ya langsung. Kita lihat. Kan bisa lewat chat, Pak. Oh iya, baik. Nanti silakan nanti Pak Mas Ari yang atur nanti chatnya, pertanyaannya ditampung, kemudian kalau banyak, mungkin siapa yang mendapat prioritas untuk dijawab. Kalau kita bisa jawab, ya akan kita jawab. Kalau enggak, ya berarti itu PR buat kita. Kita akan jawab susulannya. Oke. Baik. Sekarang kita menginjak ke topik pengenalan diri. Jadi kembali lagi ke sebelumnya. Jadi pengenalan diri di masa pandemi itu tetap penting karena kita sekarang ketika pasca sudah berubah dan sudah saatnya kita itu mengenali jati diri. Mungkin dulu ketika kita bekerja itu ya karena ikut tren aja, pokoknya setelah lulus S1 melamar aja ke perusahaan. Ketika sudah selesai sekolah, ya udah sekolah kan tujuannya untuk bekerja, jadi dia melamar. Padahal yang namanya bekerja itu kan tidak selalu harus formal di kantor, tidak harus selalu di perusahaan ya. Ada banyak profesi, salah satunya adalah yang jadi pengusaha tadi. Baik, kemudian mengenai pengenalan diri, ada pendekatan kenal namanya Johari Windows itu. Jadi ceritanya itu dalam diri seseorang, diri kita dan diri orang lain itu selalu ada 4 sisi seperti jendela ya. Di satu sisi adalah apa yang dinamakan orang lain tahu, saya juga tahu. Ini yang disebut dengan open area. Kita tahu ini adalah hal-hal yang sifatnya terbuka untuk umum seperti identitas, nama, kemudian tempat tinggal, kemudian barangkali nomor telepon, walaupun dalam konteks tertentu nomor telepon masih juga jadi rahasia. Artinya itu ada informasi yang kita merasa nyaman ketika dipublikasikan. Kita bisa lihat di Facebook, nah itu yang dia tampilkan itu adalah lebih banyak open area ya. Jadi kemudian ada hidden area, yaitu yang dimana orang lain tidak tahu, saya tahu. Nah ini perlu feedback ini. Jadi menurut kita, saya adalah orang yang terbuka, misalnya saya orang yang tidak mudah tersinggung misalnya, itu menurut saya. Tapi pendapat orang lain boleh jadi berbeda. Jadi menurut orang lain bahwa saya ini mudi, bahwa saya ini baperan dan seterusnya, itu adalah apa yang pemahaman orang lain mengenai saya itu tidak sama. Jadi di sini adalah perlu feedback. Ada juga yang yang tadi hidden area itu terbalik ya. Yang tadi yang saya bicarakan adalah blind area. Jadi blind area adalah di mana orang lain tahu, saya tidak tahu yang tadi itu. Nah yang tadi hidden area adalah di mana orang lain tidak tahu, saya tahu. Ini ada sesuatu yang sengaja kita simpan, sengaja kita rahasiakan karena alasan tertentu. Mungkin karena alasan keamanan, mungkin karena alasan rasa malu, mungkin karena alasan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apa contohnya, tapi yang sudah keluarga udah pasti tahu lah, misalnya pacar
suami di masa lalu mungkin istrinya tidak tahu, atau perilaku istrinya sebelum menikah itu juga mungkin menjadi rahasia daripada seorang istri di hadapan suaminya. Kemudian ada area yang saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama adalah unknown area yang bisa ditelusuri atau bisa diketahui atau bisa dibuka dengan bantuan teknologi tertentu. Misalnya kita ke dokter, kita merasa perut kita sakit, kemudian dokter, kita tanya dokter tidak tahu penyebabnya, saya juga nggak tahu penyebabnya, cuman saya merasa sakit aja. Kemudian dengan bantuan misalnya di USB atau dengan bantuan misalnya di X-ray, lalu ketahuan bahwa ada benjolan atau ada sesuatu yang mengganggu di tubuh saya, dan itu kelihatan lewat USB. Nah, itu adalah dengan bantuan USB jadi ketahuan bahwa oh ternyata ada sesuatu. Sebelumnya itu kita tidak tahu. Hal lain juga misalnya adalah aspek kepribadian. Saya seperti apa persisnya saya tidak tahu, orang lain juga mungkin tidak tahu, tapi dengan bantuan alat tes psikologi baru ketahuan bahwa tipe kepribadian kita adalah bla 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 dan seterusnya. Itu adalah unknown area yang kita bisa ketahui melalui bantuan teknologi atau dengan bantuan media lain. Kemudian ada juga yang dengan bantuan atau dengan media lain tetap tidak bisa diketahui. Itu hanya rahasia Allah atau rahasia yang kuasa. Itu adalah misalnya adalah nasib kita besok atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu ada sesuatu yang sama sekali tidak ada orang yang tahu. Itu adalah yang unknown area. Kemudian bagaimana cara pengenalan diri? Ada beberapa tahapan dalam kita mencoba untuk mengenali diri. Yang paling mudah itu adalah, dan paling murah sebenarnya, itu adalah introspeksi diri. Hal-hal apa yang berhubungan dengan introspeksi diri adalah value. Apa saja yang harus saya junjung tinggi, apa saja yang saya hargai dari diri sendiri dan orang lain, apa yang memotivasi saya melakukan sesuatu, itu adalah untuk mengetahui value kita. Jadi tanya pada diri sendiri. Kemudian adalah minat, interest. Biasanya pertanyaannya adalah apa sih yang membuat saya ingin menjadi rasa ingin tahu. Biasanya kalau kita membuka internet, apa sih yang biasanya kita cari, nah itu menunjukkan keinginan tahu kita. Kemudian apa yang kita lakukan ketika ada waktu luang. Kemudian apa yang membuat Anda merasa kagum. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita mengagumi seseorang, apa sih yang membuat saya itu kagum terhadap orang itu yang membuat saya kagum, apanya. Ya, itu adalah berarti minat kita yang arah sana. Kemudian ada karakter. Ini adalah karakter, mungkin bahasa itunya adalah sifat kali ya. Lalu bagaimana cara bergaul, apakah Anda seorang terbuka tertutup, apakah Anda memutuskan berdasarkan perasaan dan etika. Sampai di sini mungkin ya kira-kira seperti itu, Pak Ari. Mungkin Ibu Dewi mau lanjutin aja kali ya. Jadi kalau secara teknis kan nanti bisa, kalau dari saya mungkin bisa sesuai waktunya masih banyak ini. Jadi mungkin gimana Pak Ari? Apa perlu dilanjut atau ganti Ibu Dewi aja? Siang ini nampaknya pembicaranya hanya satu karena Bu Dewi habis cabut gigi sehingga Nah, ini aja nambahin aja kali Pak. Itu ada suaranya ya. Ya, cabut gigi. Silakan Bu Dewi. Ya, oke. Saya udah ngikutin dari tadi. Saya tertarik banget yang pertama tadi, Pak. Kembali yang tadi PowerPoint yang pertama tadi. Mengenai pengenalan diri, ya. Tadi ubah mindset. Nah, ini berkaitan sekali dengan masalah branding. Branding ya. Ya. Yang namanya new corporate tadi, perubahan mindset itu
kita seringkali nanti tadi ada bilang bahwa tiba-tiba misalnya orang karyawan menjadi pengusaha. Pengusaha misalnya tiba-tiba karena booming roti, akhirnya kemudian dia jadi pengusaha roti seperti itu, ya kan? Nah, jadi maksud saya apa namanya? Di sini tidak bisa seketika apa namanya orang berubah. Artinya itu tidak bisa brandingnya berubah dari branding yang lama dia sebagai karyawan yang misalnya di bidang apa, teknik segala macam semuanya itu. Betul, jadi betul. sebetulnya yang perlu dilakukan dia itu bukan adalah changing branding atau new branding, tapi dia melakukan yang kemarin kita sudah sesinya expanding branding. Expanding, oke. Oh ya, berarti nyambung ya. Okay. Nah, contohnya begini misalnya mengenai produk ya pasta gigi. Kalau dulu orang bilang pasta gigi itu hanya untuk sikat gigi, cuman sebatas itu. Jadi misalnya kita sebutin merek apa yang suka diri, tapi dengan perkembangan yang ada itu jadi berubah. Pasta gigi bukan sekedar sikat gigi, tapi misalnya dia juga menguatkan gusi, gitu kan? Ya enggak? Kemudian memperindah tampilan. Habis itu dia nanti akan bilang bahwa itu adalah pasta gigi yang yang bisa mengurangi baunya, bisa kayak seperti bau mulut seperti itu, ya kan? Jadi intinya cuman gigi, akhirnya mengenai bau mulut lah, misalnya kan gitu, mengenai misalnya memperkuat gusi lah, ya kan. Kemudian nanti pada ini produk-produk misalnya yang yang alami, misalnya herbal. Ada pasta gigi yang dari herbal, jadi artinya natural sifat seperti itu. Jadi barangnya itu tetap sama. Iya, betul. Barangnya adalah pasta gigi. Tapi pengembangannya kita lihat tadi kemampuan tadi Jadi hubungan dengan tadi pengenalan diri tadi itu kita lihat apa yang bisa kita expand dari branding kita tadi gitu loh. Bukan serta-merta langsung berubah misalnya dari karyawan, dari pengusaha itu lagi trending makanan langsung makanan. Saya juga merasakan sendiri, saya pribadi juga sama, saya juga bisa masak, saya bisa bikin kue, dan dagangan saya juga laris kemarin waktu lebaran. Tapi saya kalau ditanya mau akan berubah menjadi pengusaha roti sekarang, tidak. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai sumber daya manusia untuk misalnya marketing, ya kan? Kalau itu lakukan semua sendiri dibandingkan challenging saya sebagai narasumber itu jauh. Artinya saya masih bisa explore. Misalnya sebagai narasumber yang dulunya misalnya kan dulu mindsetnya kita sebagai narasumber itu adalah offline, selalu offline, datang ke berbagai kota, offline, datang sini, datang sana, diundang segala macam itu. Tapi kita udah rubah mindsetnya, bagaimana kita bisa tampil secara online. Ini nggak mudah memang, nggak mudah banget. Saya ngerasain sendiri. Jadi artinya gimana caranya gimana ya kita ngomong menggebu-gebu di kayak di laptop gini, umpan baliknya kan nggak selalu ada seperti sekarang gini gitu ya kan, misalnya kadang diem aja orangnya, tapi ternyata kemudian nggak ada yang bertanya. Nah kita nggak tahu persis umpan balik seperti apa kadang-kadang, itu tantangan challenging banget. Dan kemudian juga apa orang mau sih bayar misalnya kalau misalnya kita tampil offline segini misalnya apa itu, tapi ternyata itu awalnya tadi saya bilang saya sendiri sempat berapa bulan itu vakum ya, karena merasa bahwa nggak pas online tuh gimana caranya, gagap juga, nggak nyaman juga tapi saya pikir nggak bisa, kita harus akhirnya berdamai dengan situasi, karena situasi ini akan berlangsung terus. Karena walaupun vaksinnya ditemukan itu pun juga bermasalah, artinya bermasalah bukan masalah vaksinnya aja, artinya tidak serta-merta itu akan hilang, dan kemungkinan misalnya orang tetap ada, dan waktu karena kita 270 juta rakyat Indonesia itu luar biasa, gimana cara, artinya kita tetap melakukan yang tadi 3M tadi, artinya online itu adalah keniscayaan seperti itu. Nah jadi artinya tadi bahwa
tidak serta-merta langsung jadi pengusaha, berubah langsung jadi, tapi dia sebagai karyawan apa nih, sekarang bidang apa, punya kompetensinya apa, dikembangkan lagi tadi saya bilang dia bisa mulai misalnya melakukan pelatihan secara online seperti itu, ya kan, dia rubah mindsetnya, jadi kemudian dia punya tertentu sehingga malah kadang-kadang ada tertentu orang jadi malah berkembang seperti itu. Jadi jangan berpikir langsung pengusaha, enggak juga. Betul. Ya. Enggak gampang. Pengusaha online itu juga nggak gampang, capek loh. Saya ngalamin sih benar-benar luar biasa. Kalau ngerjain semua sementara kita terbiasa untuk, jadi kerja otak itu tidak bisa dibandingkan bagaimanapun pengusaha misalnya makan kerja fisik itu berat, fisik dan mental dan waktu yang artinya itu merubah ya mungkin awal-awal tadi kayak booming, awal-awal semangat, lama-lama capek sendiri. Dan kalau dihitung-hitung misalnya capeknya dengan ini segala macam tuh nggak imbang, bisa jadi. Iya, betul. Oke, jadi tadi tambahan saya itu saya setuju banget dengan Pak Mul tadi yang menguraikan, ini sangat pas banget uraian mengenai tadi mengubah mindset. New kompetensi itu tidak selalu berarti misalnya kompetensi di bidang yang berbeda. Iya, setuju. Bidang yang sama tapi dikembangkan sedemikian rupa seperti contohnya tadi pasta gigi tadi. Ya, itu saya kira tadi. Itu saya tambah dulu seperti itu, nanti itu Pak Ari mungkin ada tambahan lagi. Jadi ini betul tadi langsung kita nanti ke yang tadi Johari Window tadi, itu cara kita untuk tahu dan kita minta umpan dari orang-orang kira-kira bagaimana. Ini perlunya tim memang seperti itu. Jadi kita supaya kita bisa saling sharing. Betul. Ya, jadi setuju sekali Mbak Dewi. Jadi gini, kalau memang apapun dia peran dia sebagai karyawan atau saat ini sebagai pengusaha karena pengaruh COVID, itu memang harus mengubah mindset bahwa sebagai karyawan pun atau sebagai konsultan misalnya, selama ini katakanlah contoh konkretnya Pak Ari kan sebagai konsultan, kemudian dengan adanya COVID ini memaksa dia harus menjadi host, artinya dia harus mengubah mindset dengan cara ada kompetensi yang harus dia pelajari, termasuk bagaimana menggunakan Zoom secara efektif, kemudian bagaimana mengkaitkan dengan Facebook, bagaimana juga bisa share ke Instagram atau YouTube. Nah, itu sesuatu yang dibutuhkan adalah perubahan bahwa oke, sekarang tentunya seperti ini, maka mau nggak mau harus belajar lagi. Artinya kalau selama ini mungkin sudah merasa nyaman dengan pengetahuan atau skill yang kita miliki, ternyata bahwa itu tidak cukup, itu tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Dan ini sudah terbukti ketika Ari sudah berapa lama belajar, baru sekarang kita bisa diaplikasikan kompetensi yang baru yang Ari sudah miliki, dan saya belum punya itu. Bagaimana kita mengkaitkan dengan Facebook, bagaimana mengkaitkan dengan YouTube. Nah, itu Ari karena dia memang profesinya sebagai host yang sudah mengubah mindset-nya untuk belajar hal yang baru, dan itu dia sekarang sudah punya kompetensi yang baru. Sebagai pengusaha pun begitu. Ketika ada tuntutan bahwa dia harus kreatif, bahwa menciptakan produk apa, cuma memang ini agak kadang-kadang saya melihat mungkin agak bertentangan dengan branding atau mungkin dia punya pertimbangan tertentu. Saya pernah baca itu yang namanya Singapore Airlines. Singapore Airlines itu karena penerbangan lagi sepi, dia mengubah jadi restoran itu, jadi restoran dalam pesawat. Saya juga pernah dengar kemarin itu bahwa di Australia, penerbangan Australia itu menggunakan pendekatan yang namanya flying aware. Jadi dia hanya muter-muter naik pesawat, muter-muter nanti balik lagi ke tempat yang dia landasi, jadi balik lagi ke situ. Jadi ini yang Singapore Airlines menjadi restoran di dalam pesawat. Nah, mungkin itunya relasinya di mana? Mungkin artinya apapun dia sebagai pengusaha maupun karyawan, tuntutan ini membuat dia harus mengubah yang selama ini sudah merasa nyaman, ternyata menciptakan sesuatu yang baru itu memang menjadi tuntutan. Ya,
Mungkin dari Pak Ari ada tambahan mungkin. Saya mau nambahin hanya sedikit nih Pak. Jadi kaitannya dari tahun lalu kan banyak kita lihat teman-teman kita bikin workshop, seminar masalah disrupsi, ya, di mana disrupsi itu timbulnya karena adanya inovasi. Contoh paling sederhana adalah dengan ditemukannya Gojek nih, sehingga sekarang ojol itu sudah menggusur ini ojek pangkalan. Ya. Nah kemudian awal tahun ini ada COVID nih. Jadi sebetulnya dengan adanya disrupsi saja udah mendorong orang dari offline ya ke online. Ya. Nah dengan adanya COVID-19 ini suka tidak suka karena kemudian offline itu pertemuan langsung itu adalah menjadi sumber penyebaran dari penyakit, sehingga semuanya terdorong untuk online. Nah, itu yang tepat sekali yang disampaikan Pak Mulyanto tadi, bahwa seperti juga saya, sama juga seperti tadi disampaikan Bu Dewi, bahwa yang selama ini bisa ketemu langsung dengan klien, bisa workshop di kelas, dan sebagainya, itu risiko tinggi itu. Ya. Nah, itu menyebabkan kemudian tadi disinggung sama Pak Mulyanto, contohnya saya adalah mencoba kemudian menjembatani dengan menyediakan sarana untuk bisa tetap berlangsung pertemuan-pertemuan, apakah training dan sebagainya, yang sebetulnya di perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan yang maju itu mereka dari zaman dulu juga sudah melakukannya gitu. Tapi untuk kalangan ya UMKM ya yang modal kecil ataupun lokal gitu, saya lihat masih, walaupun saya lihat kreatif ya, tapi saya bilang masih belum optimum, sehingga saya sendiri juga beberapa bulan ini sedang mencoba, karena kalau belajar secara teori, apalagi ada YouTube dan sebagainya sekarang, kesannya mudah, tapi kalau nggak dipraktekin itu akhirnya, contoh misalnya, di sebelumnya kan kita hanya melakukan dengan Zoom nih. Nah, hari ini dengan berbagai percobaan kita sudah coba online di Facebook. Nah, saya belum berpikir yang lihat berapa dan sebagainya, tapi kalau di Facebook itu sekali diposting akan ada terus, kecuali kita delete postingnya. Jadi sebetulnya kalau mungkin misalnya kayak seperti di salah satu komputer saya yang lain, itu ada catatan berubah-ubah jumlahnya dari 1 jadi 2 jadi 3, lalu balik lagi 1 gitu. Jadi artinya sekarang posisi 1 nih viewernya. Tetap ada yang nonton gitu. Tapi sebetulnya 1, 2, 3 itu kalau postingan ini tetap ada 10% aja dari misalnya friend saya di Facebook itu kan 100 gitu. Itu udah suatu hal kemajuan, dan artinya berikutnya tinggal kalau kita bicara digital ada dua kuncinya nih Pak Mulyanto, namanya konsisten dan persisten. Gitu. Jadi konsisten itu adalah bahwa kita secara terus-menerus jangan berhenti posting terus. Lalu persisten itu jangan, kalau kita dulu jadi konsultan ada namanya palu gada. Apa lu mau, gua ada.
Nah, persisten itu adalah, makanya di coaching klinik kita ini, sesuai dengan kompetensi kita bertiga, saya milih istilahnya coba merangkum kompetensi kan ada di karir sama personal branding nih, walaupun yang lain juga ada, tapi kita konsisten, ya. Ini kan tampilan kedua nih, di mana ini adalah pemanasan dari nanti sesi kedua dari coaching kliniknya tanggal 6 November, gitu. Itu kira-kira dari Pak Muyanto. Kita masih ada beberapa menit nih, mungkin bisa dilanjut ininya, apa namanya, presentasinya, Pak? Ya, baik. Jadi kita melanjutkan ke tadi sampai dengan karakter ya. Kemudian kita juga harus memahami mengenai strength and weakness kita. Jadi dalam introspeksi diri, melakukan introspeksi diri dalam kaitannya dengan memahami strength and weakness, itu adalah kita perlu tahu kelebihan apa sih dalam diri kita, baik fisik maupun psikologis. Kemudian kita juga perlu introspeksi, biasanya orang memuji saya itu karena apa? Itu juga menunjukkan kekuatan kita. Sebaliknya, orang memberikan masukan ke saya itu biasanya dalam hal bidang apa? Nah, itu menunjukkan kelemahan kita atau kekurangan kita. Nah, ini masukan dari orang lain. Yang pertama tadi kan introspeksi, kemudian masukan dari orang lain. Ini masih kaitannya dengan pengenalan diri adalah bagaimana sih penilaian orang lain terhadap diri seseorang, itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam usaha memahami jati diri seseorang. Kemudian apa saja yang disukai atau tidak disukai orang lain terhadap dirinya. Kemudian apa sih yang diharapkan orang lain atas dirinya, itu juga penting, masukan-masukan dari orang lain. Kemudian berikutnya itu adalah ada alat bantu. Alat bantu secara psikologis itu ada namanya assessment psikologis, baik yang online maupun offline. Kemudian juga bisa bantuan psikolog atau konselor yang profesional, itu dari sisi pemahaman secara psikologis. Tentu kalau pemahaman secara fisik itu adalah berhubungan misalnya dengan kesehatan kita. Ya, kita tentu perlu cek ke lab, ke dokter untuk hal-hal yang sifatnya fisik, misalnya melakukan general check up. Nah, itu adalah usaha memahami strength and weakness kita dari sisi fisik ya. Kalau yang alat bantu yang di atas ini, nomor 3 ini lebih kepada yang psikologis. Pertanyaannya kemudian adalah apa sih manfaatnya kalau kita sudah tahu? Nah, di sini kalau kita sudah mengetahui mengenai diri kita sendiri beserta kelebihan kekurangannya, tentu kita akan sangat membantu dalam kita merancang masa depan kita, merencanakan arah yang akan kita tempuh. Misalnya untuk siswa, dia bisa menentukan bidang apa yang akan saya masuki untuk kuliah misalnya. Atau saya ingin menjadi apa di kemudian hari, maka pengetahuan apa yang perlu saya persiapkan. Nah, itu kalau kita sudah tahu mengenai jati diri, kita akan lebih mudah. Kemudian dengan kita memahami diri sendiri, kita lebih toleran pada orang lain. Oh, ternyata tipe saya itu berbeda dengan si A misalnya, atau tipe saya berbeda dengan pasangan saya, pacar saya, istri saya, atau saudara saya. Sehingga dengan memahami seperti itu, kita bisa toleran seandainya orang terdekat kita itu melakukan sesuatu yang tidak kita sukai atau membuat kita merasa tidak nyaman. Karena memang dia itu berbeda dengan diri kita. Jadi itulah pentingnya ketika kita sudah paham, berarti kita bisa toleran, kemudian bisa memaafkan, bisa memaklumi. Kemudian kita juga bisa lebih bersyukur dengan kondisi diri, terutama
bahwa ternyata dibandingkan dengan orang lain, saya masih punya kelebihan dalam hal bla 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 bla. Itu adalah kemudian sikap bersyukur. Kemudian kita tentu bisa merencanakan ke depan. Nah, ada namanya alat bantu untuk mengetahui aspek psikologis yang bisa diakses secara online. Namanya adalah inadis.com. Inadis.com ini merupakan tes psikologi online yang praktis dan akurat. Kenapa praktis? Karena tes ini hanya terdiri dari 24 item, 24 soal. Tidak lebih dari 10 menit, maksimal 15 menit pengerjaannya. Dan tidak perlu mikir mengerjakannya. Hanya ada beberapa pilihan, tinggal klik aja pilih 24 soal tersebut, kemudian hasilnya sudah otomatis begitu dia di-save akan muncul hasilnya. Dan akurat, kenapa akurat? Karena ini sudah terbukti akurasinya dan sudah banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup besar di Indonesia, bahkan level internasional seperti perusahaan Pak Ari dulu, Boehringer Ingelheim, kemudian ada Coca-Cola, Amatil, kemudian ada Lipo Group, PT Pos Indonesia, dan seterusnya banyak. Jadi ini sebenarnya sudah cukup akurat. Untuk waktu itu adalah di perusahaan biasanya adalah untuk melakukan rekrutmen dan pengembangan karyawan. Nah, yang menarik dari Inadis ini dibandingkan dengan tes online pada umumnya adalah laporannya itu lebih komprehensif, dalam artian bukan hanya bisa menggambarkan kepribadian secara umum, tapi juga di situ tertera juga strength and weakness. Berikut pekerjaan yang disarankan orang ini apa. Itu juga dalam laporan sudah tercover. Kemudian bagaimana berkomunikasi efektif dengan orang ini. Artinya tipe tertentu perlu menggunakan pola komunikasi yang berbeda. Misalnya terhadap seorang yang tidak menyukai detail atau dalam hal ini adalah seorang yang kalau dalam istilah DIC adalah seorang yang C atau compliance. Berbicara dengan seorang yang C yang terlalu detail, maka sebelum kita berbicara dengan dia atau memberikan satu masukan ke dalam dia, kita harus persiapkan datanya dulu. Data apa? Kenapa kita memberikan satu saran tertentu kepada orang itu? Karena alasan bla 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 atau apa-apanya. Tapi ketika orang yang kita hadapi, yang kita ajak komunikasi adalah tipe D atau dominance, dalam istilah DIC, dominance, yang orang yang tidak suka detail, orang yang to the point, orang yang tidak banyak waktu untuk berbahasa basi, maka kita harus menunjukkan cara memberikan masukan ke dia adalah bahwa kita confidence dengan apa yang akan kita sampaikan. Kita nggak bicara bahwa itu benar atau salah, tapi kita yakin dengan apa yang kita sampaikan, kita berikan masukan ke dia. Kita harus yakin dengan cara bahwa kita tahu hal itu. Ketika kita meragu-ragu dalam menyampaikan, maka ketemu orang yang dominance, itu kita boleh dikatakan tidak dianggap atau tidak efektif komunikasi kita. Berbeda dengan orang yang C itu compliance, itu adalah orang yang suka bersosialisasi, senang ketemu dengan orang lain, dia senang situasi yang informal, maka kita bicara dengan dia adalah dalam situasi yang bergairah. Kita harus menunjukkan informasi-informasi yang up to date ya, kepada dia. Tidak perlu lagi kita menyajikan data detail, tidak perlu lagi kita berteori macam-macam. Nah, begitulah. Itu ada dalam hal komunikasi. Jadi nanti di dalam laporan tersebut itu sudah ada saran bagaimana sebaiknya berkomunikasi dengan orang ini. Kemudian di dalam laporan Inadis, tes psikologi online itu ada yang namanya perilaku dalam kondisi tertekan. Nah, maksudnya adalah dalam kondisi tertentu, dalam situasi stres, dalam kondisi tertekan, orang itu punya perilaku yang mungkin berbeda dengan ketika dia itu dalam kondisi yang normal. Walaupun ada juga yang relatif sama, mau kondisi normal maupun kondisi tertekan, dia itu relatif
tidak berubah. Nah ini biasanya mereka-mereka yang tipenya adalah S, ya. Tidak kelihatan dia itu dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi normal. Tapi seorang yang dominans D dalam kondisi yang tertekan biasanya dia akan menunjukkan perilaku yang lebih agresif, dalam tanda kutip lebih aktif gitu. Tapi ada juga orang yang dalam kondisi normal dia itu pendiam, tapi begitu dalam kondisi yang tertekan dia itu berubah menjadi ramai, menjadi cerewet, menjadi aktif, itu ada juga. Jadi itu tergambar bahwa perilaku dalam kondisi tertekan apakah dia itu masih relatif sama atau berubah menjadi pola seperti apa. Itu ada di laporannya juga. Kemudian, nah ini yang menarik, dalam aplikasi Inagis ini ada yang namanya tingkat kemiripan dengan orang lain. Jadi bukan hanya sekedar menggambarkan mengenai kepribadian, tapi juga di situ bisa buat perbandingan dengan orang-orang yang bertemanan dengan kita. Jadi Inagis ini bisa dipakai semacam sosial media seperti Facebook, seperti Instagram, seperti Twitter, LinkedIn. Jadi, cuman bedanya adalah di samping kita bisa bersosialisasi dengan mereka, berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka, kita bisa membandingkan dengan teman kita. Oh, tingkat kemiripannya 70%, berarti agak mirip. Oh, tingkat kemiripannya 40%, berarti tidak mirip antara saya dengan dia. Itu bisa kita membandingkan antar teman. Nah, ini yang seperti yang katakan tadi sebagai media sosial, kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa posting status kita seperti Facebook, kemudian komentar status bisa mengomentari status dari orang lain, atau kita bisa juga melakukan share hasil Inagis kita ke publik ya, kalau kita mau. Artinya kalau kita tidak keberatan, hasil tes kita di-share di halaman status kita biar orang lain membaca, biar orang lain tahu. Ya, kalau kita cukup confidence, nggak apa-apa. Kalau enggak ya bisa juga gitu. Nah itu aja. Kalau mau untuk detailnya silahkan kunjungi inagis.com. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sekaligus itu adalah pengenalan mengenai alat bantu untuk memahami kepribadian kita, memahami aspek psikologis kita yang secara online melalui www.inagis.com. Begitu Pak Ari, silakan kalau ada komentar. Presentasinya menarik sekali Pak Mulyanto. Ya. Dari Bu Dewi mau nambahin Bu? Kita masih punya sekitar 5 menit. Sebagai info saja, untuk nanti tanggal 6, kita akan mengadakan coaching klinik lagi, dan diharapkan nanti kita bisa berdiskusi di situ lebih detail lagi bagaimana pentingnya pengenalan diri, tidak hanya bicara masalah pandemi, tapi juga di era disrupsi, karena yang akan menetap itu adalah era disrupsinya, ya. Pandemi harapannya dalam waktu dekat bisa selesai, ya, sehingga aktivitas lebih bervariatif lagi. Namun kalau menurut saya yang pasti akan tertinggal adalah bahwa aktivitas tidak akan seperti sebelum COVID, ya. Iya, betul. Boleh nambahin apa? Silakan Bu Dewi, silakan. Ya, ini. Betul, tadi artinya itu memang yang selalu ada tuh disrupsi, tapi disruption yang sekarang terjadi itu karena adanya pandemi seperti itu. Jadi biasanya disruption terjadi itu hanya cuman misalnya tidak frontal, tidak revolusioner. Yang sekarang gara-gara pandemi ini COVID, disruption sekarang udah nggak bisa menghindar ya Bu. Dunia. Betul, udah nggak bisa menghindar. Ya, tidak bisa, seluruh dunia orang everybody everywhere tidak bisa menghindar. Ya, itu yang jadi itu
pandemi bisa berakhir, tapi dampak pandemi ini membuat disruption yang revolusioner, yang luar biasa kepada cara orang memandang. Artinya dari dulu sudah ada mindsetnya misalnya mengenai namanya lokasi tempat map itu bukan peta, gitu loh. Tapi tidak semua orang mengerti. Maksudnya itu tempat lokasi itu kita tidak bisa mengatakan jauh dari mana seperti di peta, misalnya berapa kilometer segala macam. Tapi adalah tergantung daripada tadi kecepatan internet, ya kan? Jadi maksudnya mau saya ada di Kutub Selatan, ya kan? Dengan orang yang di Jakarta sama di Jakarta itu jaraknya tidak ada jarak seperti itu, bisa ngikutin. Nah jadi artinya itu banyak hal-hal tadi pengertian yang saya neuropsikologi tadi seperti map tadi, mindsetnya kita sangat banyak. Ya, artinya itu orang yang tidak mengerti, jangan pernah, betul katanya Pak Ari tadi, jangan pernah berharap bahwa dengan adanya vaksin, jangan ada kata-kata nanti kita bisa kembali seperti sedia kala. Itu adalah kata-kata yang kata-kata tidak masuk akal itu, karena tidak akan kembali seperti sedia kala, udah pasti. Tuh, tadi kan jadi banyak hal, jadi itu harus mindset dirubah. Jadi kita kembali ke ada penyesuaian, adaptasi seperti itu. Jadi misalnya tadi kemungkinan misalnya orang sudah nyaman dengan online, kemudian juga cukup banyak online yang dilakukan. Nah seperti juga tes yang dilakukan oleh Pak Mul tadi, tes tadi itu akan lebih berkembang, ya kan? Nah orang tidak lagi mau tes semuanya, mungkin masih ada tapi jumlahnya akan berkurang. Ini kita harus antisipasi perubahan-perubahan disruption seperti ini. Contohnya tadi tes pengembangan online adalah keniscayaan, suka atau tidak keniscayaan karena jarak waktu itu orang membuat nyaman juga. Tadi masalah misalnya tampilan bajunya berapa, pakai berapa, kendaraannya, akhirnya juga ya itu kita nggak tahu. Mungkin bisnis perkantoran nih nanti akan bermasalah seperti itu. Ya, betul. Karena orang bisa jadi dari rumah dan bahkan di tempat wisata segala macam bisa aja. Karena artinya harus internet everywhere, itu harus ada. Itu aja jadi bisa kita harus ikut itu. Kalau enggak kita nggak mau ikut perubahan ini, kita akan tergilas zaman. Jangan berharap yang kemarin ada, kita harus ikut perubahan tadi ini, menyesuaikan diri. Nambah kompetensi yang tadi seperti Pak Ari tadi mencoba dengan beberapa platform gimana cara menyajikan itu seperti itu. Oke, saya tambahin itu aja. Ya betul setuju. Jadi dalam hal ini di era pandemi ini memang kita harus berubah, dan sebaiknya yang melakukan perubahan itu tidak jauh-jauh dari kita punya skill apa atau kita punya kompetensi apa, yang itu yang perlu kita perjalanin lagi. Dalam hal ini jangan sampai membuat kita branding baru lagi, tapi kita memperkuat atau ini adalah kesempatan kita membuat menancapkan lebih dalam lagi mengenai branding kita. Seperti yang saya contohkan tadi adalah ketika seorang itu mungkin di tempat kerja dia adalah seorang desainer ya, ketika karena selama ini sebagai karyawan, perusahaannya itu kemudian tutup, nah dia kemudian terpaksa harus, karena di PHK, harus mencari nafkah dengan cara tidak lagi menjadi karyawan. Kemudian jangan sampai kemudian dia ikut-ikutan kemudian bisnis dalam kuliner, karena sebenarnya passion dia, skill dia adalah bidang desain. Ya, kita kembangkan itu, keterampilan kita kembangkan, kita semakin tancapkan dari kita bahwa saya itu seorang desainer yang kompeten. Nah, cuman kreativitas kita sekarang ditambahkan bagaimana dalam kondisi yang serba online ini, di mana orang tidak lagi perlu penampilan di muka umum, kita bisa membuat sesuatu fashion yang menarik. Kita bisa menciptakan misalnya gaya sepatu yang model sepatu, karena sepatu udah masa lalu lah, karena orang sekarang lebih banyak di kamera, di online, yang tampil adalah setengah badan ke atas ya. Maka ya daripada kita bisnis di makanan, kenapa nggak kita bisnis aksesoris yang sekitar
jadi dengan atas seperti saya contohkan apakah misalnya kita membuat aksesoris topi atau kemudian aksesoris jepitan rambut atau kacamata, kemudian apakah itu lipstick atau semacam itu. Demikian. Ya contohnya misalnya Pak Mul, sekarang saya apa namanya? Ada maskernya, jadi kalau bajunya ada maskernya. Maskernya pakai ada senada sama bajunya. Contohnya seperti itu kreativitasnya. Desainer. Dari baju doang. Ya mendesain juga maskernya sehingga maskernya juga pas dan benar. Seperti itu. Oke. Ya, Pak Ari. Ya, lanjut Bu Dewi. Ya, jadi artinya ya sudah, saya setuju sama Pak Ang tadi bahwa kita harus yang dari bisnis desainer, dia juga tadi itu juga misalnya bisa juga aksesorisnya, misalnya tadi kalau misalnya bajunya mungkin tidak terlalu berkembang, artinya orang membutuhkan misalnya jilbab yang lebih oke, atau kemudian kalung-kalung yang misalnya kalau gini bisa tetap kelihatan ya kalungnya, kalau misalnya kita tampil di online itu bisa kelihatan seperti itu. Atau misalnya kalau secara offline itu tadi saya juga banyak lihat tuh kemarin tuh ada pakai jadi baju yang senada dengan itunya dengan maskernya, tapi harus benar masker yang memang betul masker yang bagus seperti itu, yang sesuai dengan kesehatan seperti itu. Jadi nggak harus langsung berubah, atau kemudian dia menjadi konsultan ya kan, konsultan untuk bagaimana memadupadankan baju yang ada. Nah, jadi pembicara dia bisa. Jadi artinya itu jadi orang misalnya gini, orang sekarang untuk beli baju susah, bisa jadi pembicara untuk baju, dia bisa konsultan untuk bagaimana padan baju tampil secara online, kan bisa kan. Jadi ya, jadi seperti itu. Jadi pengembangan kompetensi yang tidak merubah kompetensi dasarnya dia, tapi kompetensi tambahan dia, misalnya dia harus bisa berbicara, harus bisa tampil, harus bisa kemudian mengembang hal-hal lain di luar itu gitu. Jadi kan mungkin bajunya secara ansik itu secara, kalau dulu misalnya dia jualan offline, sekarang jualan online, dia kerjasama. Kerjasama yang harus juga kita banyak kerjasama sama orang, bikin link gitu, itu penting juga. Jadi jangan berpikir kita kerja sendiri, artinya yang profesi sama atau kita kira saling mendukung. Udah mulai kita berpikir tadi itu bikin jaringan kerja, jaringan kerjasama, jaringan jadi artinya itu saling supporting each other yang sama di bidangnya. Jadi kalau jalan sendirian aja mungkin nggak bisa. Jadi itu saya kira tambahan juga itu, jangan sekedar misalnya berfokus pada diri sendiri, juga fokus orang lain. Kita nolong orang lain juga kita nolong diri kita sendiri, sama seperti itu. Jadi pertama jangan berpikir juga awalnya langsung misalnya jadi pembicara atau jadi apa langsung dibayar mahal apa gitu, langsung jadi dia terus gini, nggak bisa gitu. Kita harus juga cari yang penting juga memberi manfaat bagi banyak orang, itu penting banget. Jadi kolaborasi dengan teman-teman, rekan yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang, dan tidak kita kolaborasi juga bagaimana kita men-share ilmunya kita yang selama ini kita kerjakan. Saya rasa itu jadi menarik, misalnya men-share bagaimana cara bisnis tadi tuh bagaimana berbisnis online baju di masa online, bisa aja kan seperti itu kan, trik-trik dan trik apa yang dilakukan gitu. Oke, saya kira itu Pak Ari. Ya, betul sekali Bu Dewi. Dan coaching klinik ini sebetulnya kalau kita bicara topiknya lebih ke karir dan personal branding, sebetulnya itu luas sekali, karena jangan berpikir bahwa karir itu hanya mengejar posisi, masuk jadi staff, kemudian pensiun jadi direktur, karena hidup juga sebetulnya karir. Sekolah juga karir, ya, dan itu ilmu personal branding itu memperkaya, seperti Ibu sampaikan tadi, tidak berarti kita ganti brand gitu, enggak, tapi kemudian memperluas branding kita gitu. Ya, dan menambah itu tadi, tadi saran-saran tadi kan kayak Pak Ari juga misalnya menambah kemampuan untuk menguasai sosial media yang dulu tidak terbayangkan. Ya kan, tidak perbanyak untuk menguasai bagaimana bisa ngadain seminar by Zoom, bagaimana bisa live FB, ya kan, bagaimana, jadi banyak banget dan itu cukup menarik dan challenging. Jadi mungkin secara manfaat keuangan belum langsung, tapi
secara kebatinan dengan bisa kita share, ada kebahagiaan yang membuat diri kita tambah imun, itu tambah imun, happy kan ya, bisa share positif manfaatnya, diri kita tambah sehat jadi untuk menghadapi COVID ini, saya rasa seperti itu. Oke Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Ya, kita tutup untuk siang ini ya. Sekali lagi terima kasih Pak Mulyanto juga, kehabisan baterainya, jadi tidak bisa nyambung lagi nih karena nunggu baterai ini charge dulu. Sukses untuk kita semua, sampai ketemu tanggal 6 November 2020, tapi waktunya 15.30. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.